Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan sebuah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Dan dalam kisah ini kami mengambil dari kitab Badi'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur. Imam Ka'ab al-Akhbar menceritakan bahwa Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, sekaligus Allah menganugerahkan kepada beliau ilmu yang sangat banyak. Dan karena ilmunya itulah Nabi Musa penasaran apakah ada seseorang hambanya yang memiliki ilmu sepertinya. Karena rasa penasarannya, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah engkau juga memberikan suatu ilmu kepada hambamu sebagaimana ilmu yang telah engkau berikan kepadaku?" Dan Allah menjawab, "Sesungguhnya aku memiliki satu hamba yang telah aku berikan dia ilmu yang tidak pernah aku berikan kepadamu. Namanya adalah Khidir alaihissalam." Nabi Musa meminta kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pertemukanlah aku dengannya." Kemudian Allah menjawab, "Jika engkau ingin menemuinya, maka datangilah suatu tempat." Perbincangan antara Allah dan Nabi Musa merupakan mukjizat dan secara keaifannya sebagaimana Nabi dan utusannya. Setelah Nabi Musa mendengar pernyataan dari Allah tersebut, Nabi Musa pun bergegas untuk menemuinya. Dalam perjalanannya, Nabi Musa ditemani oleh Nabi Yusa alaihissalam dengan bekal yang dibawanya sepotong roti dan ikan yang sudah masak. Beberapa hari setelah melakukan perjalanannya, maka sampailah Nabi Musa dan Nabi Yusa pada suatu tempat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi Nabi Musa tidak bertemu seorang pun di tempat itu. Kemudian Nabi Musa meminta kembali kepada Allah, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah jalan agar aku bisa bertemu dengannya." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, ketika engkau melihat ikan yang engkau bawa itu hidup kembali, maka disitulah Khidir berada." Nabi Musa pun berjalan kembali sehingga sampai lagi di suatu tempat yang sangat luas, di mana pada tempat itu terdapat banyak orang yang sedang melakukan ibadah. Kemudian Nabi Musa mendekatinya dan menyapa orang-orang tersebut dengan ucapan salam. Mereka pun menjawab salam dari Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian? Apakah kalian mengenal orang yang bernama Khidir?" Mereka menjawab, "Kami adalah malaikat yang sedang beribadah kepada Allah semenjak Allah menciptakan lautan ini. Dan pergilah engkau karena sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadamu untuk menemui orang yang engkau cari, yaitu Nabi Khidir." Nabi Musa dan Nabi Yusa kembali melanjutkan perjalanannya sehingga tiba kembali pada suatu tempat. Di tempat itu terdapat sumber mata air dan batu yang sangat besar. Nabi Musa dan Nabi Yusa singgah untuk beristirahat di tempat tersebut. Karena perjalanannya yang melelahkan sampai Nabi Musa pun tertidur. Dan pada saat itulah ikan yang dibawanya kembali hidup dan melompat ke dalam sungai yang mengalir dari mata air. Nabi Yusa melihat kejadian itu dan mengatakannya kepada Nabi Musa pada saat Nabi Musa bangun dari tidurnya. Setelah Nabi Musa mendengar ucapan itu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Yusa, "Sesungguhnya Nabi Khidir ada di tempat ini." Mereka pun mencari Nabi Khidir, dan tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat itu Nabi Khidir sedang melakukan sholat. Nabi Musa berkata kepada Nabi Yusa, "Kembalilah engkau ke Bani Israel dan temanilah Nabi Harun sampai aku kembali." Nabi Yusa pun kembali. Kemudian Nabi Musa berjalan menuju Nabi Khidir dan menunggunya hingga selesai melakukan sholat. Setelah Nabi Khidir selesai melakukan sholat, Nabi Khidir mengucapkan salam kepada Nabi Musa, "Assalamualaikum ya Musa bin Imran." Dan Nabi Musa menjawab, "Waalaikumsalam." Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai hamba yang soleh, dari mana engkau mengenaliku?" Nabi Khidir menjawab, "Aku mengenalimu dari Zat yang telah memberitahumu tentang keberadaanku." Nabi Khidir kembali berkata, "Wahai Nabi Musa,
sampaikanlah kepadaku apa yang engkau inginkan." Nabi Musa menjawab, "Apakah boleh aku mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang engkau miliki?" Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar denganku, karena aku melakukan sesuatu yang batin, tidak begitu jelas, sedangkan engkau hanya melakukan satu perkara yang jelas." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Insya Allah aku akan bersabar dan tidak akan melampaui batas kepadamu." Nabi Khidir kembali berkata, "Ketika engkau mengikutiku, maka engkau tidak boleh bertanya sedikit pun sampai aku menjelaskan apa yang telah kulakukan." Setelah merasa cukup dalam berbicara, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk melakukan perjalanan. Mereka pun berangkat dan tibalah di suatu pantai. Nabi Khidir melihat ke arah seekor burung, di mana burung tersebut memasukkan mulutnya ke dalam laut dan mengangkatnya lalu mengusapkan pada kedua sayapnya. Burung itu kembali terbang dan berkicau. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Apakah engkau memahami apa yang dikatakan burung itu?" Nabi Musa berkata, "Tidak." Nabi Khidir berkata kembali, "Sesungguhnya engkau tidak akan sampai pada seluruh ilmuku, melainkan hanya seperti air yang masuk ke dalam rongga mulut burung tadi, sedangkan lautan itu adalah ilmuku." Mendengar pernyataan tersebut, Nabi Musa merasa kagum akan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tiba di pemakaman yang di dalamnya terdapat banyak tulang belulang manusia. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tulang ini adalah tulangnya fulan yang dulu pada masa hidupnya pernah menjadi raja." Tak lama kemudian tulang-tulang tersebut berbicara dengan menyebutkan nama-nama mereka dan apa yang mereka lakukan selama masih hidupnya. Nabi Musa semakin kagum kepada Nabi Khidir. Mereka pun pergi dan kembali berjalan, dan tibalah di suatu lautan. Di lautan tersebut terdapat suatu kapal yang akan pergi berlayar. Di dalamnya terdapat 10 orang penumpang. Nabi Khidir memanggil orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut dan menghampirinya. Orang yang ada di kapal tersebut berkata, "Ada perlu apa engkau memanggil kami?" Nabi Khidir menjawab, "Aku ingin kalian membawa kami ke suatu tempat." Dan orang-orang tersebut langsung memperbolehkan, dan naiklah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun berangkat, dan pada saat berada di dalam kapal, tiba-tiba Nabi Khidir melubangi papan kapal yang dinaikinya sehingga bocor dan air pun masuk. Melihat kejadian itu, Nabi Musa langsung bertanya-tanya kepada Nabi Khidir, "Kenapa engkau membolongi kapal ini padahal kita bisa tenggelam?" Kemudian Nabi Khidir berkata, "Aku sudah memperingatkan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Kemudian Nabi Musa terdiam mendengarnya dan berkata, "Sesungguhnya aku melupakan hal itu." Tak lama kemudian lewatlah kapal besar yang mendekati mereka. Awak kapal besar tersebut melihat kepada kapal kecil yang dinaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, dan kapal besar itu berjalan kembali menjauh setelah kejadian tersebut. Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa keluar dari kapal dan melanjutkan perjalanannya. Saat itu Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Nabi Khidir mengajak anak kecil tersebut ke suatu tempat agar lebih jauh dari teman-temannya. Dan pada saat itu Nabi Khidir memukul kepalanya dengan batu sehingga anak kecil itu mati. Lantas Nabi Musa pun marah dan berkata kembali kepada Nabi Khidir, "Wahai orang soleh, mengapa engkau membunuh seseorang yang suci dan tidak bersalah? Sesungguhnya engkau telah melakukan hal yang dilarang oleh Allah." Kemudian Nabi Khidir menjawab kepada Nabi Musa, "Apakah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Khidir berkata lagi, "Apabila engkau bertanya sekali lagi setelah perjalanan ini, maka jangan lagi engkau bersamaku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka sehingga mereka sampai pada suatu desa. Sesampainya di desa, Nabi Khidir meminta makan kepada penduduk desa yang ada di desa itu. Tetapi tidak satu pun dari penduduk desa tersebut memberinya makanan. Saat itu Nabi Khidir melihat ke arah suatu bangunan yang hampir roboh.
Kemudian Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membangun tembok rumah tersebut dan mendirikannya kembali sampai bangunan itu utuh seperti semula. Nabi Musa merasa heran dan semakin tidak masuk akal dengan apa yang telah dilakukan Nabi Khidir. Karena rasa penasarannya yang akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai hamba Allah yang soleh, engkau meminta makanan kepada mereka, dan mereka tidak memberi makanan sedikit pun kepadamu, tapi engkau malah membangunkan rumah-rumah mereka." Kemudian Nabi Khidir berkata, "Wahai Ibnu Imron, perkataanmu itu merupakan perpisahan antara aku dan engkau. Sekarang aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Yang pertama adalah kapal. Di dalam kapal tersebut terdapat 10 orang. 5 orang sedang sakit dan orang lainnya bekerja untuk merawat dan menjaganya. Dan kapal besar yang pada saat itu mendekati kita adalah kapal dari seorang raja yang akan membawa semua kapal yang dilihatnya. Sehingga aku membolongi kapal itu agar mereka tidak membawanya. Yang kedua adalah anak kecil yang aku bunuh. Kenapa aku membunuhnya? Karena pada saat anak itu tumbuh menjadi dewasa, dia akan menjadi pembunuh. Sedangkan orang tuanya mendoakannya dan meminta kepada Allah agar anaknya menjadi orang yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Seandainya jika aku tidak membunuhnya, maka niscaya anak itu akan menjadi aib dan keburukan bagi orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah, mengapa aku membangunkan bangunan yang akan roboh tersebut? Karena di dalamnya terdapat harta dari anak yatim berupa emas yang ditinggalkan orang tuanya pada saat masih hidup. Dan karena orang tuanya lah Allah memberikan berkat kepadanya agar aku membangunkannya dan menjaganya agar bisa menjadi manfaat nantinya. Jika tidak, maka bangunan itu akan roboh dan harta tersebut akan diambil oleh orang yang tidak memiliki hak atasnya." Demikianlah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Semoga dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan dan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa bersabar dalam setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.